Yang pertama yang saya harus sampaikan kepada Abang ini, bahwa keberadaan daripada kami yang ada di sini itu adalah edukasi terhadap umat muslim yang ada di luar, supaya jangan tertipu dengan sihir-sihir yang dilakukan seperti Simon ini, Pak. Itu sihir, Pak, itu sihir. Dari mana Anda Oke. bisa tahu bahwa itu mukjizat dari Tuhan atau dari setan? Apa ada yang Sekarang membedakan? ini dulu Bang, jawaban yang banyak. Mau itu sihir mau enggak, coba tanya sama orang yang sudah menerima kesembuhan. Pasti pertama dia senang. Banyak Bang yang sudah berjibaku ke sana kemari bahkan ke luar negeri, mengeluarkan uang banyak. Tapi ketika datang ke situ, yang datang pun bukan orang kampung itu. Enggak sempat dia itulah yang kami ingatkan. Itulah kami ingatkan di sini supaya umat muslim itu jangan mau tertipu. Kan yang ku bilang tadi, Pak Juma, Nandar, siapa semualah, Awan atau ya Yusak semualah, kasih tahu kalian sama saudara-saudara kalian, keluarga kalian, kalau nggak suka, nggak usah percaya ya. Cara kami menyampaikan kepada mereka itu ya begini. Iya, tapi kan ternyata memang terbukti sesama Kristen aja menyatakan itu adalah sihir, kan gitu. Apalagi kami yang Muslim. Ya jangan kalian mau ada, udah ku bilang jangan, kan ya Kristen pun banyak nggak percaya itu. Tapi itu dia. Makanya jangan dia. Makanya kita jelasin di sini. Makanya kami jelasin di sini. Ya, saya penggemar Stephen Tong ya. Pendeta Stephen Tong. Tapi ketika dia pernah mengucapkan gitu sama Pak Niko yang dari GBI itu, karena Pak Niko bilang Tuhan menyuruh dia menghardik COVID. Nah, sok dia. Oh, ngapain apa kalau memang bisa menyembuhkan, bukalah pelayanan di Senayan, di mana tantang. Dengan Pastor Andi Simon di Jamaah Tuhan membuka pelayanan, diam dia. Ngomonglah dia ke sana. Dibukanya pelayanan. Sekarang begini Bang, dari mana Abang bisa tahu bahwa itu dari Tuhan, bukan dari setan? In Jesus name. Enggak, Abang dengar itu. Pakai bahasa Inggris sekarang lagi. In Jesus name, be healed. Dalam nama dari mana Anda? Dari mana? Ini kan, dengar dulu, masa saya yang harus ajarin Abang ini? Dalil dalam kitab Abang sendiri. Banyak orang bermujizat mengusir setan. Mengusir setan itu artinya mengobatin orang yang kerasukan setan, orang kena penyakit. Tapi diusir juga sama Yesus. Nama-nama Yesus kan dibawa, tapi diusir sama Yesus, dibilang penjahat. Nah sekarang apa yang bisa Anda jadikan sebagai acuan bahwa itu dari Tuhan? Semua dibilang Yesus, semua diusir Yesus yang membawa namanya, atas namanya, mengusir setan atas namanya, sembuh. Semua dicela Yesus itu. Yang dilihat Yesusnya, orang ini bukan orang yang tulus, bukan orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Ya jangankan Bang, kalau orang ini percaya kepada Yesus, Bang, tidak mungkinlah dia menjadi Kristen. Orang percaya menjadi Yesus itu minimal menjadi praktisi Yudaism. Karena Yesus itu mengajarkan bagaimana hidup di bawah hukum Torah. Adanya itu Yesus itu mengajarkan menjadi Kristen, tidak ada. Kalau percaya Yesus, minimal orang itu menjadi Yudaism. Itu pasti. Kan gini kan, seperti adalah Kristen KTP. Bukan semua Kristen itu memang benar-benar pengikut Kristus. Walaupun secara harfiah arti Kristen itu pengikut Kristus. Makanya ada dibilang Kristen KTP. Kurasa di ajaran lain pun gitu ya. Nggak semua budaya benar. Tapi tidak ada Kristen itu yang adalah betul-betul pengikut Yesus. Nggak ada itu Bang. Seperti Abang ini bukan pengikut Yesus. Anti Yesus Abang itu. Loh, kok kamu bilang, kok lebih tahu kamu seperti kamu jadi Yesus? Aku nggak bukan percaya. Saya so tahu. Tapi Yesus sendiri yang mengatakan, kalau kau percaya kepada aku, kau akan mengikuti aku, kau mendengarkan perkataanku, kau melakukan pekerjaan yang pekan. Ya. Nah, sekarang Abang, apa yang perintahkan Abang lakukan sekarang?
Coba tunjuk satu aja. Ya, banyak ajarannya, tapi nggak sempurna Nah, coba. loh. Ya, coba sekarang yang abang lakukan sebagai Kristen sekarang dalam prosesi keagamaan Anda, yang Anda lakukan yang berdasarkan terhadap perintah Yesus apa? Satu aja saya minta. Saya ini mutlak ini. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu dia. Siapa untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Siapa yang Anda percaya? Firmannya, lewat firmannya, aku nggak jumpa sama Yesus. Ada orang malah jumpa. Iya. Aku nggak lahir di zaman Yesus. Aku nggak lahir di zaman Musa. Iya, jadi oke. Jujur. Ya dari buku-buku lah, dari peradaban, dari sejarah. Nah, ya, itu dia. Itu dia. Artinya abang ini harus tahu, Yesus itu penyampai firman. Dan sebagai penyampai firman, tentu juga dia punya sabda. Ada firmannya, ada sabdanya. Firman yang diterima itu namanya firman. Apa yang diuraikan tentang firman yang diterima itulah yang disebut sabda. Nah, sekarang kumpulan firman-firman yang dari Hasem itu yang diwahyukan kepada Yesus mana? Ya, kumpulan dari yang dikatakan Yesus lah. Iya, mana? Tapi nggak semua ditulis. Di Yohanes itu ada yang ditulis itu adalah sabda-sabda Yesus. Yang saya minta firman yang diterima itu mana? Maksudnya firman yang diterima gimana? Kan Yesus itu Anda akui nggak bahwa dia itu adalah penerima firman dan penyampai firman? Abang akui nggak itu? Bukan itu aja. Ya enggak, itu dulu. Anda akui nggak bahwa Yesus itu menerima firman? Yesus juga penerima firman, Yesus juga jalan, Yesus juga Tuhan, Yesus juga Allah. Bukan, kita berbicara mengenai firman dulu. Apakah abang ini mengakui bahwa Yesus itu menerima firman dari Tuhan? Sebenarnya dia sendiri, dia kan bicara situlah titik errornya ketika abang mengatakan sendirilah firman itu. Di mana Yesus ngajarin itu? Bahwa akulah firman itu, di mana? Di mana? Kenapa Yesus selalu bilang bukan aku yang mengatakan tapi Bapa yang mengatakannya kepada aku, katanya. Di bumi dia sebagai manusia, tapi dia manusia ilahi. Iya, saya ngerti kalau itu, Bang. Itu iman Kristen. Tapi iman Kristen itu tidak ditopang oleh pengajaran Yesus. Yang mengatakan bahwa, oh itu kan sisi manusianya, waktu itu dia manusia, tapi setelah dia menjadi Tuhan. Nah, di situ errornya. Dari mana teman-teman Kristen bisa bahwa pada saat itu dia adalah manusia, tapi sekarang Kristen angkat bicara, dan sekarang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya? Dia melakukan banyak mujizat yang tidak pernah dilakukan manusia apapun yang akan datang pun. Yang akan datang pun ya. Iya, saya ngerti kalau itu, Bang. Saya ngerti. Saya sebagai Muslim ngaku, mengimani bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah mukjizat dari Allah. Dukungan daripada dalil perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat nomor 7 bahwa mereka semua, siapa mereka ini? Bani Israel yang percaya kedatangannya sebagai nabi. Mereka semua percaya bahwa apa yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu. Jadi bukan berasal dari diriku sendiri. Mau membangkitkan orang mati kek, mau apapun yang luar biasa dari Yesus, semuanya itu berasal dari Tuhannya. Nah, sekarang sisi ketuhanan yang menyebabkan kalian menyembahnya itu apa? Ya, kok sisi, ya udah banyak firman yang mengatakan dia itu Tuhan, dia itu Mesias, dia itu Allah sendiri, Bapa sendiri. Kata siapa? Kata siapa, Bang? Kata siapa? Dari kandungan Maria kata siapa? Kata siapa? Satu poin dari saya, Bang. Yesus itu menurut iman Kristen adalah jalan keselamatan dan hidup. Sebagai jalan, kenapa Yesus itu disebut sebagai jalan? Sebagai utusan Allah yang kemudian teman-teman Kristen sebut sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena dia itulah wakil manusia menerima firman dari Sang Pencipta alam semesta.
Tadi kan saya bilang Bang Guna, dia bentar, juga Bang. bukan semua, dia jalan, dia anak Allah, dia Tuhan, dia Mesias, dia guru, Iya, dia aduh iya semua, banyak iya tentang. semua. Pokoknya semua Nah, yang enak-enak, yang enak-enak, yang hebat-hebat Anda kasih ke Yesus. Tapi bukan apakah sesuai dengan bukan nah, apa yang aku apakah ucapkan. kemudian semua titel itu bisa merubah dia menjadi Tuhan? Ya kenyataannya demikian. Waktu Kenyataannya kenyataan yang mana? Kenyataan yang mana dari Yesus yang bisa membuat Anda menyatakan Yesus itu Tuhan? Ya, akulah Tuhan. Kan gini, ya Tuhanku, ya Bapakku, ya Allahku. Jadi dia kan nggak dibilang, jangan kau bilang aku Tuhan, jangan kau bilang aku Allah. Ada ditolak gitu, nggak ada kan? Betul katamu, aku adalah Tuhan katanya lagi. Nah, kata siapa, lagi, Bang? gimana itu? Ya, makanya begini loh, Bang. Melihat Bang. aku di situ, kau melihat Bapa, berarti dia merujuk kepada dia. Berarti pasti enggak, Bang. Bukan begitu, Bang. Karena Yesus juga menerangkan di dalam kitab Abang sendiri, ya, Yohanes 5 nomor 37, dia katakan begini, bahwa ya, dia yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Jadi melihat Yesus itu bukan melihat Hasem, mendengarkan suara Yesus itu bukan mendengarkan suara yang mengutus dia, bukan. Nah, kemudian ini bukan saya mau mengajari, sekedar mengingatkan karena pasti Bang Bonar ini sering baca. Coba buka kitab Anda Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Di situ diterangkan ketika orang-orang Yahudi marah kepada Yesus karena Yesus itu dituduh menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dia katakan apa? Wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan siapapun yang diserahi tugas sebagai penyampai firman, maka dia adalah Allah. Jadi Yesus mengaku Allah sekalipun, mengaku sebagai pencipta alam sekalipun, mengaku sebagai Hasem sekalipun di Bani Israel, itu karena dia hanya menyampaikan perkataan Allah, perkataan Hasem kepada Bani Israel. Sama di dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW juga dengan lantang dia teriak di tengah-tengah orang Quraisy. Apa yang dia katakan? Innani anallah. Rasulullah Muhammad SAW itu teriak di Jazirah Arab. Mereka semua mendengarkan apa ucapan Rasulullah. Wahai orang-orang yang ada pada sini, dengarkan. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, apakah kemudian orang-orang itu menyembah kepada Rasulullah? Kepada Rasulullah SAW? Tidak. Karena orang-orang itu sadar orang ini hanya menyampaikan firman Allah. Sama seperti Yesus ketika dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Siapa yang Alfa, siapa yang Omega? Tuhannya Yesus. Kenapa bisa? Yesus menerangkan, aku ini berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa akan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Tuhan mengatakan kepadanya, akulah Alfa dan Omega. Yesus merekam perkataan itu, disampaikan juganya kepada Bani Israel. Akulah Alfa dan Omega. Secara data, Anda coba lihat di Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Bapa kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Nah, itu sudah nyata itu. Jadi Yesus mengatakan apapun, akulah Tuhan, akulah Hasem, akulah Yotevapet, tidak ada Yotevapet, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak, Tuhan, tidak. Apalagi memang dia tidak pernah ngaku, tidak pernah ngajarkan. Karena dia hanya penyampai firman, gitu loh. Dia kan itu yang perlu Bang Bonar pahami. Kan Allah lah kita dulu ya, pencipta langit dan bumi. Tapi Yesus kami bilang sebagai Tuhan. Nah, di garansinya dia juga lah sebagai Bapa itu. Kami Allah itu Bapa juga ya. Bapa yang di surga itu Allah yang di surga, sama itu Allah Bapa. Nah, Yohanes 10 ayat 30 itu ada juga dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu apa, Bang? Ya, satulah dalam apa? Ilahian, dalam kesatu tubuhan. Ah, gitu. Satu tubuh maksudnya gimana ini, Bang? Ya, enggak seperti yang kalian bilang itu, jadinya jadi Tuhan kalian 3.
Kalian bilang Tuhan Bapa, Tuhan... Jadi kalau abang mengatakan satu tubuhan, jadi ketika Yesus itu masih bayi, Bapak juga ikut bayi. Loh, dia kan semacam reinkarnasi, ditinggalkannya. Nah ini di sini bang, di sini poinnya bang. Bang, tolong dengarkan saya bang, tolong dengarkan saya. Tolong dengarkan saya. Disinilah poinnya. Kenapa saya mengatakan dari tadi bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Dengan lantang Anda mengatakan dia kan inkarnasi. Kapan Yesus mengajarkan tentang reinkarnasi? Itu ajaran politeisme itu. Itu ajaran pagan itu bang. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tak ada di Alkitab dibilang saya reinkarnasi. Biar nangkapnya kita. Bikin bahasa sederhana. Berarti itu iman abang. Di luar daripada pengajaran Yesus. Yesus itu asal... Yesus itu asal abang tahu. Yesus itu asal abang tahu. Ketika datang kepada Bani Israel, dia manggut-manggutnya dia datang mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat kembali kepada hukum Taurat. Mengajarkan Bani Israel hanya nyembah kepada Allah, Tuhannya Musa. Hanya itulah yang inti ajaran Yesus. Lalu lantas kenapa kemudian ada poin besar yang merubah ajaran itu? Karena pada masa itu Yerusalem di bawah kekuasaan penjajah Romawi Yunani yang mengajarkan paham yang sama dengan pahamnya Kristen, pahamnya abang hari ini. Gitu loh bang. Jadi Anda harus pisahkan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu adalah buah dari ajaran penguasa pada saat itu. Sementara Yesus itu datang dengan bersungut-sungut mengajarkan Bani Israel supaya percaya ke dia kalau dia itu utusan Tuhan. Kalau dia itu adalah Mesia, Nabi. Tapi ditolak. Ditolak itu karena umat Yahudi pada masa itu tidak rela lah, tidak menyangka kalau yang digadang-gadang itu dalam pemikirannya itu adalah lahir dari di sini lagi kesalahannya abang sebagai Kristen. Ini poin kedua kesalahan abang. Ya, Bani Israel itu diutus kepada mereka beruntun nabi, beruntun rasul, diberi kitab suci. Adanya itu satu pun nabi di antara mereka ataupun kitab suci mereka yang mengajarkan Tuhan akan datang nuzul menjadi makhluk. Nggak ada. Nuzul menjadi, ya bang, mau Anda plototin itu kitabnya Bani Israel, tidak ada yang kayak begitu-begitu itu. Makanya sampai hari ini yang empunya kitab Ori itu tidak pernah mengakui konsep ajaran Kristen sebagai sebuah kebenaran. Tidak pernah. Malah orang Yahudi itu kalau disuruh mana kalau mereka mau jujur Islam atau Kristen, mereka akan pilih Islam. Karena Islam itu mengajarkan ajaran yang sama dengan mereka. Lah kalau Kristen ini jauh bang, jauh kali, jauh. Sangat jauh. Isi perjanjian lama itu merujuk semua kepada penantian tentang Yesus, cerita akan datang. Makanya nubuatan itu dari perjanjian lama. Makanya bang, makanya kenapa Yesus selalu mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli kitab. Kenapa? Karena sebagian dari ahli kitab itu akan menyelewengkan ajaran Alkitabnya mereka sendiri, termasuk ini. Justru termasuk kitab yang menyalibkan itu orang Farisi katanya. Orang Farisi itu biasanya orang yang ahli-ahli kitab itu. Justru ini yang menolak. Iya, betul. Tapi sebagian mereka memang ada yang ingkar terhadap kitabnya mereka. Nah, inilah para ahli kitab yang kemudian mengajarkan orang goyim untuk mengatakan bahwa nubuatan-nubuatan yang ada di kitab mereka itu sebenarnya Yesus. Contoh nih bang, contoh sederhana aja bang, sederhana. Tulisan Lukas, asisten Paulus, Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46. Di situ Yesus dituduh berkata, ada tertulis di Taurat, ada tertulis di Mazmur miliknya orang Israel, bahwa aku Yesus akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Cobanya praktis Yudaism ada nggak di Torah seperti itu? Ada nggak di Mazmur? Tidak ada. Artinya memang
pendiri Kristen ini sengaja mencocok-cocokkan kitabnya Bani Israel untuk supaya mendudukkan Dewa Horus itu masih ada dan nusul menjelma menjadi Yesus. Jadi saya katakan Kristen itu ajaran yang mempuzi masuk ke dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi. Gitu loh, Kita Bang. nggak percaya Yudaism itu nggak ada itu baik kami. Termasuk si Yusak itu kan katanya ajaran Yudaism itu tidak mengakui Tuhan Yesus. Jadi ngapain ditanya lagi, ngapain percaya? Yesus pun nggak suka orang yang gitu, nggak percaya sama dia. Jadi kami nggak pernah merujuk Taurat. Ya, harusnya dari situ abang sadarnya. Yesus itu datang ke Bani Israel supaya dia diakui. Makanya dia katakan, ego emi, akulah Mesias, akulah Mesias, akulah Mesias. Tapi kan nggak diterima. Lah kok tiba-tiba Kristen muncul, justru Mesias itu dirubah menjadi Tuhan. Jangan penantian Tuhan nggak pernah mau diangkat-angkat, dia sanjung-sanjung, nggak ada itu. Bahkan pernah dia kalau mujizatnya nggak usah kasih tahu ke orangnya katanya. Ya, tapi kan dia selalu mengatakan ego emi. Di dalam kitab abang kan selalu mengatakan ego emi, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Akulah dia siapa? Ya, dia bukan juga dong sama orang bahwa dia itu memang Tuhan. Jadi apa gunanya dia tinggal dalam pengajaran ke orang kalau bukan yang diajarkan itu jalan kebenaran? Makanya orang kecewa apanya. Kayak begitu. Tidak, Bang. Kata Yesus tanya, siapa yang menyembuhkan orang lumpuh ini? Yesus menjawab, ego emi, akulah dia yang menyembuhkan itu. Ketika ditanya siapa nabi, oh bukan, dia adalah anak seorang tukang kayu. Dia jawab, ego emi, akulah dia, anak si tukang kayu. Bukan akulah dia, Tuhan Hasem, bukan. Jauh kali tuh, Bang, mikirnya ke sana. Pada ditolak dia ketika ada mengata ya Tuhanku, katanya jangan, aku bukan Tuhan, ya maunya gitulah dong. Kalau memang bukan. Enggak bisa, Bang. Ini saya luruskan, Yesus itu tidak pernah mengatakan jangan kau panggil aku Tuhan. Atau kenapa orang-orang di sana itu tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena paradigma berpikir orang Yudaism itu tidak ada sedikan di dalam benak mereka bahwa Hasem yang mereka sembah akan nusul menjadi makhluk hina seperti Yesus. Nggak ada. Jadi kesaktian apapun yang dipertontonkan Yesus itu cuma menjadi tertawaan bagi Bani Israel. Hanya segelintir kecil orang saja yang terima dia sebagai nabi. Ya, ketika orang dan satu hal lagi, Bang. Orang-orang Yahudi melempari batu kepada Yesus. Itu bukan karena Yesus mengajarkan dirinya sebagai Hasem, sebagai Tuhannya orang Israel, tidak. Tetapi mereka menuduh Yesus itu menyetarakan diri. Ya, mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Sementara Bani Israel mengimani yang disebut anak Allah itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang yang menerima karamah, orang yang mendapat mujizat dari Tuhannya mereka. Itulah yang dimaksud anak Allah. Datang Yesus mengaku sebagai anak Allah. Karena menurut pemahaman orang Yahudi, Yesus itu adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki suami, alias zina. Itu yang perlu abang pahami, gitu loh. Karena mereka ini kan nggak mau menerima kehadiran Yesus itu, makanya dia tidak percaya itu anak Allah. Ketika dia berbicara tentang kealahan pun, siapakah rupanya menghujat Allah? Itu yang selalu dibawa ke narah hukum. Sampai itu Allah. Dia. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Kalau Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia, ya. Mumpung dia jadi manusia, harusnya pada saat dia jadi manusia, dia umumkannya kepada semua orang bahwa akulah pencipta alam semesta, akulah Hasem itu yang kau sembah, akulah yang mengutus Musa, akulah yang mengutus Abraham. Kenapa rupanya Yesus tidak lakukan itu? Malah ngumpet dari kejaran tentara Romawi. Kenapa Yesus tidak katakan, akulah pencipta? Gini, ada kalanya Yesus juga artinya meminta supaya orang itu mau paham, makanya supaya yang mempunyai mata melihat, supaya yang bertelinga mendengar. Artinya udah punya mata. Iya, apa yang mereka lihat?
Yesus hanya bisa membangkitkan orang mati. Sebelum membangkitkan dia berdoanya kepada Hasem. Terus apa yang mau dilihat bahwa dia adalah Tuhan? Hanya orang nggak percaya sama dia. Berapa kali mujizat, lama lagi aku bersama dengan kamu. Percaya standarnya Yesus, Bang, standarnya Yesus ketika datang, standar iman dan ajaran Yesus begitu dia datang adalah endingnya orang Israel percaya kalau dia itu adalah nabi. Itu aja. Bukan agar orang itu percaya dia itu adalah Hasem, dia itu adalah nanti setelah muncul Kristen di abad ketiga dari Antioquia mulanya, barulah status Yesus yang tadinya ingin dipercayai sebagai nabi berubah menjadi Tuhan. Makanya sebelum dia terlahir pun udah dinubuatkan itu, dia nanti akan lahir dari kandungan seorang yang apa, bahkan dia kalau yang itu biar Bang Palim yang jelasin kalau itu. Artinya aniaya ini udah diterimanya dalam nubuatan, dia akan disiksa, disalibkan, artinya diolok-olok, ditolak. Nah, dari awal udah dinubuatkan itu. Orang ini nanti akan ditolak. Nah, tapi bukan berarti dia jadi nggak datang. Gitu. Jadi sebenarnya orang kalau mau memahami tidak perlu ragu. Itunya. Tapi itulah tadi supaya yang bertelinga. Perlu pakai. Nah iya, apa yang mau didengarkan dari ucapan Yesus supaya didengarkan supaya orang nyembah dia? Apa? Apanya? Berita-beritanya banyak, makanya waktu anak-anak pun dia masih remaja kan guru-guru agama waktu datang ibunya mana apa katanya, aku ada di rumah bapakku di sini. Orang kaget-kaget melihat guru-guru pengajar di situ, kaget, anak siapa ini, masih anak kecil katanya. Jadi, kok bisa paham Alkitab masih kecil kan gitu maksudnya. Artinya dia itu adalah orang yang diberi keistimewaan, bukannya dia itu Tuhan. Itu hanya memang kaget, ini siapa? Kan gitu. Yang dilihat orang itu begini. Ini sebagai anak tukang kayu. Itu aja. Begini loh Bang. Yesus itu Yesus itu kan mengimani dia itu adalah sosok yang menerima firman dari pencipta alam semesta. Ya. Sebagai manusia Yesus tempatkan firman Tuhannya. Itulah firman Tuhannya yang dia terima. Kemudian ada poin di mana Yesus sebagai manusia menjabarkan kalimat Tuhan ini kepada Bani Israel. Dia jabarkan penjabarannya Yesus terhadap firman Tuhan itulah yang disebut dengan sebutan sabda. Nah, yang dikumpulkan kemudian oleh pengarang kitab Anda itu adalah sabda-sabda Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan ini, mana firman itu? Yang diterima Yesus itu, firman itu mana? Ternyata dia sendiri yang berfirman sama dia, ternyata setelah ini Bang, disitulah sesatnya Bang, karena Abang mengatakan Yesus memberi firman kepada Yesus. Di situ poinnya. Ya, makanya aku dan Bapa adalah satu. Jadi keilahiannya itu satu, makanya ada Tritunggal. Tapi kalau saya kan kita enggak. Kalau Abang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya. Berapa banyak dalil di kitab Abang itu di mana Yesus itu berdoa kepada Bapa. Dan yang paling terang sekali Bang, di dalam Yohanes 8, tunggu dulu. Di dalam Yohanes 8, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nyata Yesus menerangkan kalau dirinya dan Bapa itu dua, bukan satu. Loh. Aku menyatakan firman, aku melakukan sesuatu. Ya, kalau aku menghakimi, kalau kata Yesus gini, ini sabdanya Yesus, ini sabda, ini bukan firman Tuhan yang dia katakan, tapi dia sabdakan. Dia sabdakan begini, kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, karena aku tidak seorang diri. Ya. Berarti
Kalau Yesus tidak seorang diri, berarti dia berdua. Makanya ada istilah Tritunggal, tapi bukan berarti tiga. Aduh, gimana ya? Nah, Tritunggal itu kemudian dimasukkan ke dalam pemahaman kalian, itu bukan berasal dari ajaran Yesus, tapi penafsiran terhadap sabda-sabda Yesus, kemudian dicocokkan dengan konsep Romawi Yunani, dijajakan, dijual, kalian beli. Nah, sekarang coba. Inilah yang disebut sekarang begini. Sistem. Satu kayak dibilang sistem, kenapa? Karena itu harus lima-lima. Sekarang begini, Bang. Nggak bisa. Tentang konsep ketuhanan itu tidak bisa diakal-akali. Tidak bisa diakal-akali, Bang. Konsep ketuhanan itu nggak bisa diakal-akali. Tuhan itu satu. Di dalam kitabnya Bani Israel, kalau saya keliru coba diluruskan. Di Yesaya 43 nomor 10, Bang. Esa, di situ, bukan tinggal dalam istilah satu. Tunggu dulu, Bang, tunggu. Oke, saya paham. Saya udah tamat kalau ajaran Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trisno, itu saya sudah paham itu. Sekarang begini, di dalam kitabnya Bani Israel yang Yesus sendiri sering bacakan di sinagog, dia katakan begini, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada pencipta yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada pencipta atau Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu diucapkan oleh Hasem ya kepada Yesaya jauh sebelum Yesus dilahirkan. Nah, kemudian tiba-tiba muncul di abad ketiga, itu Yesus dijadikan menjadi Tuhan berdasarkan surat Paulus yang menerangkan bahwa apa yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Apa yang kalian bunuh di atas tiang salib bernama Yesus itu sudah dijadikan menjadi Tuhan, menjadi Allah oleh Bapa. Itu dalam kitabnya Paulus. Nah, sekarang begini, kalau Hasem, pencipta alam semesta yang mengutus para nabi Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya tidak pernah membentuk diri, maka kemudian Yesus ini kan dibentuk, bentukannya kemudian menjadi manusia. Berarti dia bukan pencipta, dia ciptaan, karena Tuhan yang benar sudah menyatakan diri, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama seperti aku. Maka karena itulah manusia tidak bisa membentuk Hasem, tidak bisa membentuk Tuhan. Dalil loh itu, Bang, bukan asumsi. Sementara Abang apa dalilnya? Aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Itu ajanya dalilnya mutar-mutar. Tapi bagaimana dengan konsep Yesus? Tuhan bisa di apa saja. Allah ya, di mana dalilnya? Abang, tolong ya, Tuhan bisa menjadi apa saja. Tolong, di mana dalilnya? Abang Bonar yang saya hormati, coba tunjukkan dalilnya di mana Tuhan bisa menjadi apa saja. Ya. Kenapa? Maha itu apa? Maha itu, Allah itu, coba Anda lihat di dalam Yesaya 44 nomor 11. Di situ diterangkan Allah itu maha suci. Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar. Yang dikatakan maha, kalau dia maha suci, Bang, tidak mungkin dia itu ternoda. Allah itu maha hidup, tidak pernah dia itu kekal. Yang dikatakan kekal, dia tidak pernah mencicipi yang namanya mati. Apalagi menjadi mayat. Itu kekekalan, tahu. Itu udah, ya bisa mati, tapi hidup. Ada mati-mati. Kalau begitu apa bedanya dengan kita, Bang? Kita juga bisa mati, juga kita akan kekal. Entah kekal di surga, apa bedanya? Yang namanya Tuhan, pencipta alam semesta, itu tidak pernah mengalami mati. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Yesus makhluk, Bang. Dia manusia seperti kitanya. Cuman karena dikasih mujizat oleh pencipta, dia memiliki tanda-tanda itu, dia memiliki mujizat itu. Abang juga bisa, sekiranya abang itu nabi yang diutus kepada orang Batak, Anda bisa melakukan mujizat. Tapi apakah kemudian sehebat apapun mujizat seorang nabi, tetap aja kedudukannya nabi. Pencipta itu maha, tidak bisa hina dia, tidak bisa rendah. Dua raja-raja coba Anda baca di sana. Benarkah Tuhan akan sul ke bumi bersama dengan manusia?
sesungguhnya, camkan langit, bahkan langit yang melindungi, yang meliputi, yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Apalagi rumah yang kau diami ini. Nah, apalagi tubuhnya Yesus. Gak mungkin lah itu, Bang. Jadi tinggalkanlah itu pemikiran-pemikiran Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Wah, dalil selanjutnya kan dikatakan, aku di dalam kamu, mereka di dalam kita, kita di dalam mereka supaya mereka menjadi satu. Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan dong. Bukan, siapa bilang, jangan ditambahi. Ya murid Yesus ya murid. Tapi dikatakan Ya, satu juga nya. Bahkan Paulus juga mengaku satu dengan Yesus. kalau Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa, kamu ada di dalam aku juga ada di dalam kamu. Maksudnya itulah tadi kesatuan itu. Sekiranya kita percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, artinya sama dengan Yesus. Sama juga Yesus demikian. Karena Yesus percaya kepada Allah, kepada Bapa yang mengutusnya, maka dia satu dengan Allah. Bukan berarti dia Allah juga. Coba Anda baca di Galatia 2 nomor 20. Apa kata Paulus di sana? Aku disalib bersama dengan Yesus Kristus. Aku satu di dalam hidup. Aku satu di dalam Yesus. Berarti Bapak ingin mengatakan Paulus juga Tuhan? Enggak. Maksudnya, tadi sama. Dia satu dengan Pak Yesus gimana tuh? Dia bersatu dengan Yesus. Aku hidup di dalam Yesus Kristus bersama dengan aku dalam Yesus dalam aku. Galatia 2 nomor 20. Itu gimana itu ceritanya? Berarti Paulus Tuhan dong. Aku juga selalu merasa aku ini bersatu dengan Tuhan Yesus. Hadiratnya itu, perasaanku itu, iman. Sama dengan Yesus ketika dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa bedanya kalau Anda sekarang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu? Apa bedanya? Coba apa bedanya? Ada. Karena Allah itu yang mengutus Yesus itu. Jadi ada, tapi gak semua jadi digeneralisir sama. Kalau kita ada di dalam Tuhan berarti kita sama. Nah, berarti Yesus itu adalah utusan Tuhan. Semua, benar enggak? Saya akui bukan hanya utusan, dia pernah utusan. Dia pernah juga. Karena dibilang orang guru ya terima. Nah, utusan ya memang dia firman yang diutus. Makanya ada dibilang aku katakan ini adalah yang dari Bapakku. Nah, itu kan berarti langsung ditunjukkannya dia. Tapi ada juga yang mengikat aku dan Bapa adalah satu. Ya, semua itu logika sederhana aja itu. Kalau di dalam hukum apa bisa dibilang berarti kesimpulan adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Udah, itu kesimpulan. Siapa yang kasih kesimpulan seperti itu, Bang? Yesus atau Kristen? Ya kita lah yang beriman. Berarti yang mendudukkan Yesus menjadi pencipta Kristen kan? Sementara Bang, Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 19 dia katakan begini. Yesus menjawab mereka. Nah, ini sabda. Kalau di dalam Islam ini disebut sebagai sanad, ya, perawi. Yesus bersabda, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Nah, pekerjaan apa kemudian yang bisa dijadikan alasan untuk melantik Yesus itu sebagai Tuhan? Ternyata pekerjaannya itu bukan dari dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh yang mengutus kepada dia untuk ia kerjakan. Iya, itu artinya di situ digambarkannya keturutan. Artinya kita di keturutannya turut, ngertinya maksudnya bahwa dia tunduk kepada Allah itu sendiri, perintah Allah itu sendiri. Yang tadi kan saya bilang di waktu dia di dunia ini dia ditunjukkannya sebagai manusia, tapi manusia yang ilahi, makanya dia bisa melakukan mujizat. Kalau manusia kayak aku ini belum tentu bisa kusembuhkan orang. Aku juga manusia.
Nah, kan gitu. Oke. Jadi nggak boleh gini Oke, ya Bang, jadi bertuan ini. Nggak boleh apa harus jadi ada membayang sedikit lah mengawang oke. gini. Oh, Oke, dibayangkan. jadi kesimpulannya dari paparan berdua ini itu akan muncul sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan diri adalah pencipta yang melantik, kemudian dia adalah manusia dan dia adalah ilahi, adalah sahabat-sahabat Dia Kristen. Kembali kepada topik, Bang. Kembali kepada topik bahwa Yesus yang datang kepada Bani Israel itu sudah menerangkan kepada murid-muridnya bahwa waspada kepada pengajar palsu, tanda-tanda dahsyat yang luar biasa. Saya kembalikan Ya. kepada Adinda Slayer. Makasih.